Berselang. Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Karena pacarku selama 8 tahun. Akhirnya melamarku. Shiwani. Maaf. Aku belum mampu beli cincin. Tapi kalung ini lambang perasaanku yang tulus padamu. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Biarkan aku memakaikannya padamu sendiri. Sebagai bukti cinta kita. Kenapa? Lin, Shiwani, kau enak Adam. Kau pikir aku akan menikahimu? Aku kasih tahu ya, kalau bosku tidak bilang menikahi putrinya, harus punya rumah di Jiangcheng. Apa aku akan tahan sama kamu selama ini? Di sertifikat properti, aku tambahkan namamu. Dari sekarang, ini akan jadi rumah kita bersama. Perempuan selalu menunggu cinta yang tak pernah goyah. Tapi seringnya, kepeningin bertahan lebih lama daripada cinta. Kalau bisa mengulang, aku tak akan percaya lagi pada pria manapun. Bukannya Yo Nanki yang membunuhku? Ini tempat apa? Nona Lin Shunyi, terdeteksi di dunia nyata, kau dikhianati bajingan, dan akhirnya dibunuh. Ini memenuhi syarat host untuk program balas dendam bajingan kami. Kalau terima misi, sukses akan memberimu hidup baru dan hadiah 100 juta dolar. Kau terima? Host, bajingan. Ketiganya bajingan tingkat atas di dunia ini, yaitu calon pasangan perjodohan yang selingkuh, CEO playboy yang pura-pura miskin, mahasiswa licik yang cuma mau memanfaatkanmu. Kau boleh pilih salah satu dari ketiganya sebagai target misimu. Selama misi, kami akan buatkan identitas yang cocok untukmu. Kau akan jadi ahli waris keluarga Lin yang bertunangan dengan Gu Youlin. Misi mulai segera setelah pilihan dibuat. Tunggu, ketiganya bajingan, dan hadiahnya 100 juta per orang? Iya. Kalau gitu, aku tangani semuanya. Ini salah satu targetku, Gu Youlin. Rencana balas dendam si bajingan. Misi dimulai. Youlin. Kamu bahkan tidak datang ke pesta pertunangan kita hari ini. Aku sangat malu. Aku tahu, selalu ada orang spesial di hatimu. Tapi tidak apa. Aku tidak akan menahanmu. Asalkan kamu melirikku, cuma sedikit saja. Kamu benar-benar tidak punya harga diri, memohon cintaku seperti ini. Kamu mau aku pulang bersamamu? Baiklah. Minum ini, nanti aku ikut. Aku tidak minum alkohol. Lupacan sage à quelle obégitu. Aku sudah meminumnya. Ada apa dengan lehermu? Aku alergi alkohol, tapi tidak apa. Asalkan kamu pulang bersamaku. Benar-benar ada wanita yang cukup bodoh, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyenangkanku. Masalah alergi alkohol itu, tapi kamu masih memaksakan diri. Kalau kamu coba-coba pakai cara ini, supaya aku perhatiin. Mandine Camus. Lupakan saja ide itu. Kita cuma nikah karena bisnis. Aku nggak bakal suka sama kamu. Aku tahu. Kamu nggak perlu khawatir.
Aku nggak berharap apa-apa. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Aku akan beri kamu rasa hormat sebagai Nyonya Gu. Beneran? Pakyu, wanita yang Bapak suruh kami cari sudah ketemu. Namanya Lin Sisue. Kasih alamatnya. Bah, Selama kamu cukup patuh. Kumpulin lagi semangatmu, aku ada urusan harus keluar. Apa aku terlalu keras sama dia? Jadi kamu merasa bersalah? Makasih, tapi lain kali jangan transfer uang. Mending luangin waktu lebih banyak buat aku. Makasih buat daninya dari bos Gu. Aku mau cari anak anjing mudaku. jadi, kamu yang baru saja menghina temanku, benar kamu? Minta maaf. Sekarang. Tunggu. Mengganggu pelayan, tidak keren. Ada $500.000 di kartu ini. Apapun masalahmu dengannya, ambil kartunya, dan kita selesai. Ayo pergi. Ki Sinian, dari Fakultas Hukum Universitas Jiang. Aku mensponsori pendidikanmu, Buchanan Tech, bekerja di tempat seperti ini. Maaf, Kak. Aku hanya ingin menghasilkan uang sendiri. Aku tidak ingin terus mengganggumu. Tolong jangan marah, Kak. Kak. Ini, tiup, sakitnya akan hilang. Dan, aku tidak marah. Ayo, aku antar kamu pulang. Tempat seperti ini bukan untuk mahasiswa polos sepertimu. Kak, kalau begitu, kamu juga seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Terlalu banyak mata di sini yang memperhatikanmu. Aku tidak suka. Kamu bahkan tidak memberiku 1 poin pun. Masih berani menuntut? Permisi. Tidak AP. Aku tidak melihat kemana aku pergi. Rezeki namplok. Kalau dihitung, kita baru saja dapat ratusan ribu. Tapi sisirang dengan kilas sebegitu. Pura-pura jadi supir antar jemput? Nona, besok boleh aku ajak nongkrong minum kopi? Aku ingin mengenalmu lagi. Pertemuan pertama kita, aku tidak ingin di bar. Boleh. Aku tunggu untuk mengenalmu lagi besok. Kalau begitu, aku pergi dulu. Dah. Sudah kuduga, kamu sedang merencanakan sesuatu. Seseorang yang hanya ingin memanfaatkanku untuk menghadapi Gu Youlin, anak haram keluarga Gu. Rumit. Antar aku pulang. Nona, kamu kurang meyakinkan saat pura-pura mabuk. Tapi aku memang minum. APA, sekarang supir tidak mau terima kerjaan? Nona, ke setiap supir. Apa kamu selalu segininya? Dan pacar kecilmu itu baru saja pergi, kan? Ke setiap pelanggan. Apa kamu selalu segininya? Dan, dia cuma muridku, kamu salah sangka. Karena kamu bahkan tidak mau terima kerjaan. Siapa bilang aku tidak mau? Seorang playboy yang suka bersenang-senang. Asalkan kamu lebih berani darinya. Diala yang paling mudah ditaklukkan.
Kamu tahu apa yang terjadi di malam hari saat membawa pria asing pulang? Apa yang bisa terjadi? Kamu bukan orang asing. Apa? Ada APA? Kamu harus pergi sekarang. Kakakku sudah pulang. Kalau dia lihat kamu di sini, kakimu bisa patah. Aduh, seharusnya aku tidak mengizinkan Lu Chong datang. Mungkinkah rencananya sudah gagal? Itu 200 juta dolarku. Siakerlah. Hei. Di hari pertamaku, aku bertemu dengan seorang cewek kaya yang mengira aku supirnya. Dia juga punya kakak laki-laki yang cukup galak. Si supir miskin dan si gadis kaya memainkan peran kita. Cukup menarik. Kupikir aku akan ikut main bersamanya. Kamu lebih mudah ditebak. Kamu memang suka main-main, kan? Mari kita lihat siapa yang jatuh cinta duluan. Lagi ngobrol sama siapa? Kamu terlihat sangat senang. Teman yang sangat penting. Dia mengajakku minum kopi. Teman? Mau aku temani? Tidak user, tidak apa. Pekerjaanmu lebih penting. Ada apa dengan supir itu tadi malam? Setelah kamu pergi, alergiku kambuh lagi. Kamu tidak ada di sini, jadi aku harus memanggil supir untuk mengantarku ke rumah sakit. Mafkan aku. Tidakkah kamu ingin bertanya? Apa yang kulakukan tadi malam? Aku tidak punya hak itu. Dia begitu pengertian dan baik, tapi tidak mendapat respons dariku. Dia pasti sangat terluka. Kamu baru saja menemui kekasihmu, kan? Sekarang giliranku untuk menemui seseorang. Hai, benar-benar kamu. Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Namaku Qi Xinian. Oh, ternyata kamu. Aku Lin Xuani. Kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, terima kasih atas semua dukungan dan perhatianmu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan bisa sejauh ini. Sebenarnya, sudah lama sekali, aku ingin bertemu denganmu secara langsung. Kamu persis seperti yang kubayangkan. Luar biasa. Siapa yang mendeskripsikan seseorang dengan kata luar biasa? Tapi di hatiku, kamulah orangnya. Oh iya, aku melukiskan sesuatu untukmu. Baris ini artinya apa? Itu bahasa Italia. Kamu bisa cari artinya di rumah. Itu adalah sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Misterius sekali. Tidak bisakah kamu memberitahuku? Aku ingin kamu mencarinya sendiri, lalu beritahu aku jawabannya. Ngomong-ngomong, pesta kelulusanku besok, mau datang? Tentu saja. Kirimi aku waktu dan lokasinya saja. Aku pasti akan datang tepat waktu untuk pesta kelulusanmu besok. Tapi untuk sekarang, aku harus pergi bekerja. Ok. Aku cinta kamu dalam bahasa Italia. Lynx-Uni. Kamu yang jelasin dulu. Pak Gu, lepasin tangan aku dulu. Agak sakit.
tulisan yang satu ini, ternyata artinya begitu. Aku beneran gak tahu. Aku cuma mikir lukisannya bagus, terus langsung beli. Cuma beli karena iseng. Kalau Pak Gu gak suka, sekarang juga aku buang. Nggak usah. Kalau suka, simpan aja. Tapi aku peringatin, jangan bohong padaku, walaupun kita cuma kontrak. Aku nggak bakal izinkan, calon istri Pak Gu. Maman diluar. Pak Gu, aku nggak akan. Besok sore ada pesta koktail. Kamu ikut aku. Sebentar lagi ada yang dateng, bawa gaun yang serasi. Ok. Kenapa ya? Ngeliat dia kayak gini, bikin aku agak sakit hati. Yes, Gu Youlin beneran terjebak. Tingkat favorabilitas 35. Kalau dikonversi, pasti ratusan ribu kan? Dia mungkin playboy, tapi seleranya bagus. Sayangnya, semua ini aku lakukan buat orang lain. Oke, aku ngerti. Jangan khawatir, kamu nggak bakal nggak punya pasangan. Pak Gu, aku baru aja ke Seleo. Maaf. Aku nggak bisa ikut dansa malam ini. Maaf ya, Pak Gu, kesinian ini susah banget diatur. Aku harus tenangin dia dulu. Apa aku berhalusinasi? Kenapa cewek itu mirip banget sama Lin Sunyi? Lin Sunyi, Gu Youlin udah nyariin kamu selama bertahun-tahun. Padahal kamu ada di depan matanya. Dia nggak kenal kamu. Kalau gitu, biar aku yang gantikan kamu. Youlin, lagi lihat apa? Nggak ada. Ayo kita pergi. Kak, kenapa? Kenapa tiba-tiba jalan cepet banget? Lihat kenalan. Masa sih, aku cuma datang ke pesta ini, karena kamu yang ngajak. Masa aku kenal siapa-siapa di sini? Sayal, pesta yang disebut Gu Youlin. Ternyata pesta wisuda Universitas Jiang. Nggak boleh, mereka nggak boleh ketemu. Aku cuma nggak terlalu suka di sini, tempat rame-rame. Gimana kalau kita ke lantai 2? Aku lebih suka yang sepi. Terserah kakak. Cara kamu narik-narik aku buat kabur, kayak lagi ngumpet dari seseorang. Masa sih? Ini kan teman-teman alumnimu. Aku nggak kenal siapa-siapa di sini. Ayah, aku kebanyakan mikir. Ayah, kamu kebanyakan mikir. Jadi itu cinta pertamanya Gu Youlin. Tolong, malam ini kamu harus awasin Gu Youlin dengan ketat. Kak, lantai 2 sepi banget. Jawaban dari lukisan itu, bisa kasih tahu sekarang? Kak, fokus dan jawab aku. Chinian, kamu masih terlalu muda. Kamu belum mengerti arti sebenarnya dari kata aku cinta padamu. Mungkin, kamu belum bisa membedakannya. Kamu belum tahu pasti apakah perasaan ini rasa terima kasih atau cinta. Keharap, kamu mau meluangkan waktu untuk memikirkannya baik-baik. Mari kita berjarak. Temui aku lagi kalau sudah yakin. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan hancur berantakan. Kok malah setelah ditolak, nilai di matanya justru naik? Kinian suka tantangan. Kakiku terkilir. Jadi tidak bisa ikut ke pesta koktail bersamaku.
Jujur saja, kamu datang sama siapa? Maaf. Aku cuma dengar kamu bawa pacar, dan aku penasaran ingin lihat orang yang sangat kamu sayangi itu. Aku penasaran ingin tahu seperti apa dia. Aku cuma mau mengintip sebentar, aku tidak berniat mengganggumu. Aku akan pergi sekarang, maafkan aku. Aku memang aktris jenius. Aku benar-benar berhasil membuat Yolin Gu, berhasil kukendalikan. Dia mencintaiku sebesar ini, apa selama ini aku terlalu keras padanya? Harus cepat-cepat pergi dari sini. Kalau sampai mereka berdua bertemu, semua nilai itu akan hilang. Wah, ketemu Ibu Lin di sini. Kita harus pergi. Cewek itu lari cepat banget. Sosok tadi. Lu Chong, kamu kuma super champion. Ngapain kamu datang ke pesta wisuda? Aku lagi nunggu kerjaan di sekitar sini. Terus lihat kamu masuk. Jadi, Nggak perlu jelasin. aku antarin kamu. Kenapa gugup banget? Kamu tadi kemana? Nggak kemana-mana yang penting. Mending kita jalan aja. Hampir aja ketahuan. 3 cowok ini, makin susah diatur. Kak, kita ketemu lagi nanti. Aku tahu. Ada tempat yang asyik di dekat sini. Ayo kita makan. Boleh. Maaf, ini yang paling bisa aku bayar. Jangan bilang begitu. Tempat ini bagus. Tempatnya punya karakter. Yang ini. Sama yang ini. Bersulang untuk kita. Kamu sebaiknya menginap di sini malam ini. Kamu baik sekali. Hei, jangan pergi. Temani aku, ya? Istirahatlah. Sudah sangat malam. Telepon siapa yang penting sekali? Bukan suamimu, kan? Tentu saja tidak. Kamu nggak mau angkat? Hei, Kamu di mana? Kenapa kamu pulang duluan? aku lihat kamu sama si Sui. Bersama, nggak mau ganggu kamu aja. Lagipula, kakiku masih agak sakit. Kamu cemburu? Aku cuma... Nggak apa-apa. Aku harus pergi. Temanku kebanyakan minum. Aku harus jagain dia. Yang aku janjiin ke kamu, pasti akan kulakukan. Maaf, tadi itu abangku. Kamu punya abang yang kayak gitu? Kenapa nggak jagain aku aja? Jagain kamu? Yeah. Kamu kan supir yang jago. Aku yang bayarin jasa supir pribadimu setahun. Gua yang tanggung. Aku siap sedia, oke? Ayo. Hai. Kamu beneran mau pergi? Ayo, abang kegelak. Aku pulang dulu. Istirahat ya. Lin Shuini. Rahasia kamu, nggak cuma itu doang, kan? Akhirnya bisa lewatin itu. Ribet banget tadi.
Kamu minum-minum. Ayah. Terus kenapa? Pak Gu sebentar lagi akan bersama si Sui. Kapan saja. Apa kamu peduli dengan apa yang kulakukan? Kapan aku pernah bilang, aku akan bersamanya? Aku lihat kalian berdua di resepsi hari ini. Kalian terlihat sangat cocok. Sangat serasi. Jangan terlalu dipikirkan, percayalah padaku, oke? Si Sui menyelamatkan nyawaku. Tapi Xuni. Lalu kenapa sakit sekali? Melihatnya sedih? Jadi, apa aku sudah jadi sangat bergantung padanya? Kamu lihat itu? Lin Sishue, hari ini datang lagi untuk menemui Pak Gu. Betul, ku dengar Lin Sishue adalah penyelamat Pak Gu. Lin Sunyi, tunangannya, mungkin. Memang benar. Lia Lin Sixu, cantik dan anggun. Kalian berdua benar. Kakak si Sui memang luar biasa. TAPI, tunangan Pak Gu saat ini. Tetap aku kan? Kak, Apa kita mau mulai? Saling serang? Si Sui, kamu di sini ngapain? Bukannya Youlin ada di kantornya? gak apa-apa, aku bisa nungguin dia. Kue ini yang kamu beli kah? Baik sekali kamu. Lin Sishue, kalau kamu mau main-main, aku akan temani sampai akhir. Kamu sudah lama jadi tunangan Youlin, Kak. Sudah sangat lama. Kok masuk ke kantornya saja? Masih harus buat janji? Katakan padaku, teninggan makam APA ITU? Aku cuma tidak ingin mengganggunya saat bekerja. Oh begitu? Tapi setiap aku datang, dia tidak pernah tiga, membuatku menunggu di luar. Sebenarnya, kamu seharusnya sudah sadar sekarang. Sejak kita masih kecil, semua yang kamu suka akhirnya menjadi milikku, bukan? Kasih sayang ayahmu, perhiasan ibumu. Dan sekarang, giliran tunanganmu. Sishue, jangan bicara seperti itu. Apa aku salah? Lihat dirimu. Kamu terlihat seperti anjing liar yang menyedihkan. UPS. Tanganku terpeleset. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan kah? Benar. Kamu seharusnya berlutut di tanah. Hanya itu yang pantas untukmu. Kamu datang tepat waktu, Gu Yulin. Lin Sishue, oh Lin Sishue. Kamu pikir sedang mempermalukanku, tapi kamu tidak sadar sedang membantuku. Gu Yulin, drama kecil ini adalah isyarat bagimu untuk berbicara. Apa yang terjadi? Yulin, Youlin tidak suka aku datang menemuimu. Dia bilang banyak hal buruk. Dan dia lempar kuenya ke lantai. Gak apa-apa, Sishue. Aku percaya Camus. Xuni, Camus. Pak Gu, maafkan aku. Aku mengacaukan kantormu, biar aku yang bersihkan.
Aku perhatikan kamu belum makan hari ini. Aku beli kue ini khusus untuk memberimu energi. Tapi sekarang, seberapa sibuk pun kamu harus jaga diri. Yulin kuma pura-pura kasihan. Jangan percaya dia. Sishue, sudah. Kenapa ya? Melihat dia seperti ini, hatiku jadi sakit sekali. Gu Yulin, kamu mulai bingung. Rasa terima kasihmu pada Lin Sisue dan perasaanmu padaku. Ebisyuni, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu, tapi aku tidak bisa menahannya. Sinian, Aku sudah memikirkannya matang-matang. Bahkan jika kamu tidak menerimaku, aku ingin tetap berada di sisimu, sebagai adikmu. Biarkan aku ada untukmu dengan diam-diam. yang lebih muda itu paling sulit ditangani. Maksud mereka mendekatiku tidak pernah murni. Mereka jelas-jelas hanya ingin memanfaatkanku untuk menjatuhkan Gu Youlin. Chi Sinian, kamu masih muda. Seluruh hidupmu masih di depan. Kamu akan bertemu seseorang yang lebih dekat usianya denganmu suatu hari nanti. Nanti kamu akan berterima kasih padaku untuk ini. Tapi aku... Maaf mengganggu, Ibu Shuni. Aku masih menyimpan kenangan ibumu. Bagaimana kalau kita bicara di restoran bawah? Baiklah, apa yang ingin kamu bicarakan? Masih langsung seperti biasa, ya. Ibu bilang, potongan favoritmu adalah kalung safir itu. Itu adalah hal terakhir yang ibu tinggalkan untukku. Jadi, apa yang kamu inginkan ada padaku? Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Minarik, sepertinya drama kecil hari ini tidak hanya melibatkan kita berdua. Jadi, bagaimana menurutmu, Ibu Sunyi? Lanjutkan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin tahu semua hal antara kamu dan Youlin. Masa lalumu. Janji-janjimu, setiap detailnya. Aku perlu tahu semuanya. Bagaimana kalau aku menolak? Kalau begitu, kalung ini mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada pemiliknya selamanya. Di mana asisten Lin? Asisten Lin dan Nona Lin Sisue pergi ke kafe di lantai bawah bersama. Mereka berdua? Ya, Presiden Gu, sekitar 10 menit yang lalu. Dengan kepribadian Sisue, Sunyi mungkin akan dirugikan. Sunyi, jangan lakukan hal bodoh. Aku belum tahu bagaimana menghadapi semua ini. Sisu, kamu terlalu naif. Maksudmu apa? Kamu pikir dengan memegang barang kenangan ibuku bisa mengancamku? Kalau aku kasih tahu Youlin soal ini, dia pasti bantu aku ambil kembali semuanya. Kembali. Menurutmu dia akan percaya kamu? Atau aku? Sejak kecil, barang-barangku selalu mudah kamu ambil. Kamu tahu kenapa? Karena kamu cuma tahu caranya mencuri, cuma tahu caranya merebut, cuma bisa pakai cara-cara begitu. But membuktikan kalau kamu ada. Diam. Wah, tersinggungnya? Kamu akan selalu hidup dalam bayang-bayangku. Jadi anak haram yang tersembunyi. Kamu. Lin Sisu, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan melakukan hal yang begitu rendah. Kamu datang tepat waktu. Pas banget waktunya. Lin Sunyi, kamu memang hebat ya. Sebagai tunangan Gu Youlin, kau berani selingkuh di belakangnya? Tuan Gu tahu nggak? Hati-hati bicaramu. Saya cuma murid yang dibayar Ibu Lin. Beliau banyak membantu saya, sebagai orang yang dibantu.
Saya nggak bisa cuma nonton orang yang berjasa pada saya dihina. Lin Shuani, Yudahan Purapuranya. Hari ini, di depan semua orang, gue bakal menyingkap topeng munafikmu. ITU, Lee Sigzhu. Kalau Gu Yulin tahu siapa dirimu yang sebenarnya, menurutmu dia bakal ngapain? Lin Suni, jangan coba-coba mengancamku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma... Aduh, jangan. Kenapa Gu Youlin datang sekarang? Nilai baik yang baru aja naik, nggak boleh turun. Di saat kayak gini. Ada APA? Gak apa-apa. Yulin, ada apa kamu kesini? Ada apa? Kupikir tadi aku lihat. Bukan apa-apa. Oh iya, makan malam keluarga akhir pekan ini. Ayah secara khusus menyuruhku mengundangmu. Ajak saudarimu juga. Baik. Bagus sekali Yulin. Aku akan bersiap-siap sekarang. Kamu harus datang ya? Kak, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Sama-sama, dan terima kasih sudah membantuku hari ini. Kak, mau mampir sebentar? Ebiku, selalu ingin bertemu dengan sponsorku. Jarang sekali dia menggandeng kita. Mungkin itu bisa memperbaiki hubungan kita. Tentu. Jenggaya, kami punya satu lagi di rumah. Ini seru banget. Ebiu. Panggil ambulans, cepat. Ibu. Ibu, bangun. Hello, Jalan Yukuan nomor 106, lingkungan Guceng. Ada yang butuh pertolongan darurat sekarang. Kenapa? Kenapa kamu harus melakukan ini lagi? Jadi ini, alasanmu membenci Gu Yulin? Sial banget waktunya. Hai, Bapak Gu. Aku sedang ada urusan mendesak. Nanti aku telepon balik. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu mematikan teleponku? Apa sebenarnya yang kamu dan siswe bicarakan? Aku benar-benar ada urusan sekarang. Sebentar lagi aku telepon balik. Tidak, itu tidak benar. Kenapa aku harus peduli tentang perasaannya? Dia hanya kontrak. Tu n'engan. Tapi, kenapa aku sangat takut kalau dia pergi? Kakak, hanya ibu yang tersisa untukku. Chin Sinian. Setiap kali dia menyebut pria itu, dia hancur. Aku benci dia. Aku benci pria yang sudah punya keluarga, tapi memilih untuk meninggalkannya dan berbohong padanya. Jadi itu benar. Kamu benar-benar benci ayah Gu Youlin. Maafkan aku, kami sudah lakukan semua yang kami bisa. Tidak mungkin. Ibuku selalu bilang. Ebiu, ibu, bangun. Ibu, jangan tinggalkan aku sendirian. Mamak, Ebiu, bangunlah. Ebiu. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Jangan takut, aku di sini untukmu. Aku akan selalu ada di sisimu. Jadi yang paling dibutuhkan Ki Sinian adalah sebuah janji. Janji yang tak akan pernah dilanggar. Sebuah janji.
Tante, jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik. Aku akan pastikan dia lulus. Harapan terbesar tantemu adalah agar kamu hidup dengan baik. Kamu sebentar lagi lulus. Jangan sia-siakan semua usaha dan harapan yang tante berikan padamu. Kak! Kamu mencoba menjauhiku? Aku sudah berjanji padamu, dan aku akan menepatinya. Janji kelingking, begitu kamu lulus, ayo kita kerjasama ya? Aku ingin menambah satu janji lagi. Saat aku lulus, beri aku kesempatan untuk menjagamu, ya? Kamu sembunyi di mana saja? Kenapa kamu nggak pernah angkat teleponku? Pakku? Apa yang Bapak lakukan di sini? Aku khawatir tentangmu. Camus. Apa kamu sedang memikirkan? Ubengan kita? Ya. Aku bertanya-tanya. Sejauh apa kita bisa benar-benar melangkah? Besok ada makan malam keluarga kamu. Aku akan secara resmi melamar untuk menikah. Bukan sekadar perjanjian. Pernikahan yang sesungguhnya. Pakku. Panggil aku Yolin. Kenapa aku merasa agak bersalah di dalam hati? Tingkat favorabilitas Gu Yolin sudah cukup tinggi. Sudah waktunya mempercepat hubungan dengan dua orang lainnya. Jadi supir panggilan atau nyetir mobil sendiri, mana yang lebih seru? Presiden, ada apa sampai senang sekali? Tinggalkan kami dulu. Kamu kasih aku uang sebanyak ini? Nggak takut kakakmu tahu? Anggap saja, ini investasiku untuk modal awal bisnismu. Pertama kali aku lihat kamu, aku pikir jadi supir panggilan, nggak cocok buat kamu. Memulai bisnis sendiri, pasti lebih cocok buat kamu. Terima kasih. Aku nggak akan mengecewakanmu. Sepertinya, ngasih uang adalah cara tercepat. Lin Shuini, kamu lebih menarik dari yang kubayangkan. Wah, Pak Gu sudah datang. Silakan masuk. Pakku, aku sengaja minta dapur untuk menyiapkan masakan favoritmu. Sunyi, ayo kita. Pak Gu, silakan duduk dulu. Yulin, udang ini sangat segar. Coba satu. Pakku, kalau suka, silakan tambah lagi. Pamanla. Alasan kedatanganku kali ini adalah untuk membahas urusan antara kedua keluarga kita. Oh, iya, PAKGU, mengenai perjodohan antara keluarga kita. Aku ada usulan. Usulan apa? Putriku, Zixue, lebih unggul dalam segala hal dibandingkan Sunyi. Jadi, bagaimana kalau mengenai orang untuk perjodohan ini? Bagaimana kalau kita pertimbangkan orang lain? Yulin, ini kesukaanmu, babi asam manis. Aku minta koki masakin khusus. PAKGU. Ngomong-ngomong, kau bahkan tidak muncul di pesta pertunangan Sunyi. Kurasa kau tidak terlalu senang dengan pengaturan ini. Pamanla. Si Sue sudah hidup susah. Kalau bukan karena kecelakaan itu, jadi menurutku, kalian berdua lebih cocok. Tepat seperti yang kuduga. Sebut saja cinta pertamamu, langsung goyah. Bagaimana menurutmu, Sunyi? Aku setuju. Pakgu, kau dan Sishua adalah pasangan yang sempurna. Aku cuma pengganti. Sudah saatnya aku mengalah. Sunyi. Aku tidak tahu kau begitu pengertian. Ya, Sunyi memang gadis yang baik. Nah,
Kalau begitu sudah selesai. Sekarang kita tidak perlu khawatir. Gu Yulin, cinta pertamamu ada di depan mata. Ini akhir yang bahagia untuk semua orang. Jadi kenapa kau masih berpura-pura ragu? Pak Gu, si Shue. Semoga kamu bahagia. Yulin, tetaplah bersamaku. Xuni, Kenapa Camus sais-tu jus? Kamu mau kemana? Mungkin dari awal, aku cuma penggantinya. Tidak. Tidak. Itu tidak benar. Aku tahu. Dialah yang selalu kamu cari. Tapi aku berjanji akan memberimu kehormatan sebagai Nyonya Gu. Semua itu tidak penting. Aku cuma berharap kamu ingat Janjemur Padaker. Aku akan memberimu lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Gu Yulin, kamu masih tidak bisa melepasnya. Kuharap kamu menemukan kebahagiaan. Kenapa? Meski aku sudah terbiasa dengannya, aku masih tak bisa melupakan masa lalu. Kenapa? Lu Chong, kamu di mana? Apa yang terjadi? Bisa jemput aku? Mulai sekarang, aku mungkin gak bisa lagi danai startup MU. Sekarang aku... Jangan bilang begitu. Mulai sekarang. Bayar aku yang jagain kamu. Kamu pasti lapar. Aku masakin kamu sesuatu. Kayaknya persiapan tempat ini dari awal. Emang benar. Akhirnya berguna juga hari ini. Lin Shuini. Tunggu aja penampilanku. Ini enak banget. Idemu jenius banget. Jadi, gimana kalau kasih aku kesempatan buat ngejar kamu? Aku tahu. Aku mungkin gak punya banyak uang, dan gak bisa kasih kamu hidup mewah, tapi aku akan kerja keras. Jadi, mau gak kamu pertimbangkan? Lu Chong. Itu abangku. Angkat aja. Halo. Xuni, kamu di mana? Bisa kita bicara? Supnya udah siap. Lu Chong. Kamu sengaja ngelakuin ini. Bagaimana mungkin ada pria? Aku sedang di tempat teman sekarang. Mau aku suapi? Sayal, apa dia benar-benar sejelah ITU? Masih ada beberapa barangmu di tempatku. Ambil saja kalau ada waktu. Antar aku keluar. Mau ketemu kakakmu? Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Barang-barangnya sudah menumpuk di rumah ini, sangat banyak. Siapa pria itu? Bagaimana dia bisa melupakan begitu cepat dengan pria lain? Kenapa Chi Senian di sini, di lingkungan Gu Yulin? Jangan-jangan, dia mulai balas dendamnya. Senian, bukannya kamu harusnya di sekolah? Kak, aku di sini untuk kerja sekarila. Aku baru saja membantu seorang bapak tua pulang ke rumah. Pas sekali waktunya, bantu aku ambil sesuatu dari lantai atas. Ok. Dan ini?
Dia adalah siswa yang kubina, Chi Sinian. Pakku, aku di sini untuk membantu Kak pindahkan barang-barangnya. Suara di telepon tadi, itu dia. Link Sunyi. Apa kamu begitu ingin? Melon pas que Pelucan auront là? Gu Yulin, Saudaraku tercinta, aku akan mengambil Lin Shuini, darimu. Kak, mau bawa buku-buku ini? Ya, semuanya buku favoritku. Biar saya bantu kamu berkemas. Tidak perlu merepotkan Pak Gu. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana poin afeksi tiba-tiba melonjak? Kak, mobil yang saya panggil sudah ada di luar. Ayo kita langsung pindah ke sana. Tunggu. Ada beberapa hal yang masih perlu saya periksa. Tidak perlu, Pak Gu. Saya ingat semua yang perlu dibawa. Kak, ayo pergi. Kapan dia menjadi begitu dekat dengan siswa ini? Fakultas Hukum Universitas Jiang, nilai yang sangat baik, tapi berasal dari keluarga miskin. Seorang siswa yang disponsori. Hanya kebetulan saja berada di sisinya? Itu tidak mungkin. Yulin, saya dengar Kak pindah keluar. Link Sunyi. Permainan apa yang kamu mainkan? Ki Sinian itu, mengapa dia terhubung dengan keluarga Gu? Ini favoritmu, caramel macchiato. Kok kamu tahu aku suka ini? Soalnya aku perhatiin kamu. Ada APA, Shuini, kamu lihat si Zireng? Kamu kelihatannya melamun banget. Kebetulan banget. Pak Gu. Iya, kebetulan banget. Shuini, kamu semalam kurang istirahat. Ya, mukamu pucat banget. Semalam. Kalian berdua semalam bersama? Enggak, aku. Shuini, soal kamu pindah. Harusnya kamu kasih tahu aku. Dia beneran abang kamu? Pasti dong, asli. Terus kenapa kamu nggak perkenalin aku dengan baik di depannya? Soalnya, aku nggak mau kamu dan abangku bentrok. Aku butuh penjelasan. Dia cuma supirku. Dia supir yang aku tunjuk. Tapi jangan khawatir, Yulin. Aku nggak akan ikut campur dengan pernikahanmu dan si Sui. Yulin, aku bawakan makan siang untukmu. Tinggalkan saja di sana. Aku sebentar lagi ada rapat. Tapi ini aku yang bikin sendiri. Dulu kan kamu suka banget sama bekal yang aku buat. Si Shue. Kalian berdua sudah dewasa. Masa lalu biarlah berlalu. Pak Gu, ini berkas proyek yang dulu ditangani asisten Lin. Biar aku bantu, Yulin. Lagi pula, mulai sekarang kan kita. Nggak usah. Mulai sekarang hal-hal seperti ini akan aku urus sendiri. Kamu masih memikirkan dia? Si Shue. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Kenapa? Dia cuma... Sudah. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Aku cuma nggak mau menyakitinya lagi. Yulin, nggak kebangetan kamu? Mungkin. Tapi setidaknya, aku akhirnya bisa melihat hatiku sendiri dengan jelas. Lin Sunyi, jangan sok jago. Ini belum berakhir antara kita.
Untuk sesuatu seperti makalah tesis, formatnya, bahasanya. Kenapa lihat aku? Lihat komputernya. Seni, kamu benar-benar luar biasa. Si. Halo, aku Cisinian, tunanganskni. Tunangan yang lebih mudah. Si. Kamu benar-benar perempuan. Menyedihkan sekali. Lin Sishue, langsung katakan saja apa maumu. Bukan apa-apa. Aku cuma mau bagi kabar baik. Yulin, sudah setuju untuk bertunangan denganku. Selamat ya, tapi itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan tunanganku. Sama sekali tidak relevan. Lin Suni, apa kamu benar-benar sudah move on secepat itu? Itu urusanku. Aku ingin Gu Youlin merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu. Baiklah. Kuharap kamu tidak menyesal. Yulin, coba tebak siapa yang baru saja kulihat? Lin Sunyi dan tunangan barunya. Jadi, kamu benar-benar meninggalkanku. Tidak, aku tidak terima ini. Gu, ini semua informasi tentang Kisinian. Apa kamu menemukan sesuatu tentang latar belakang keluarganya? Hanya bahwa dia berasal dari keluarga orang tua tunggal. Ibunya meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi, Katanya. akhir-akhir ini dia sering mengunjungi rumah lama keluarga Gu. Lin Sunyi, aku tahu ini sangat mendadak, tapi aku benar-benar mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Sinian. Aku tahu, kepergian ibumu pasti sangat berat bagimu. TAPI, apa kamu tidak merasa ini agak terlalu mendadak? Ini sama sekali tidak mendadak, Lin Sunyi. Percayalah, aku tulus. Kichalazimyu. Terserah. Karena kita punya tujuan yang sama, aku akan ikut saja dengan sandiwara ini. Yulin, lihat. Kisinian baru saja melamar Lin Sunyi di kafe. Bagaimana bisa hubungan mereka berkembang secepat itu? Yulin, kamu baik-baik saja? Kéluard. Lin Sunyi, aku benar-benar sangat jatuh cinta padamu. Tapi sekarang, sudah terlambat. Ashi. Yulin, segera kembali ke rumah lama. Kekek, ini tunangan saya, yang dulu saya ceritakan. Jadi, pria tua yang kamu bantu waktu itu adalah Tuan Gu. Sudah kuduga, kebetulan seperti itu tidak mungkin terjadi. Jadi kamu, orang yang selama ini mendukung Sinian. Terlalu berlebihan, kakek. Sinian sangat berbakat, saya senang bisa membantunya. Kenapa dia begitu kenal dekat dengan kakek? Aku baru tahu dia dari keluarga orang tua tunggal. Ibunya baru saja meninggal beberapa hari lalu. Tapi, Katanya. akhir-akhir ini dia sering ke rumah keluarga Gu. Sayang, apa yang terjadi antara kamu dan Yulin? Sudah menjadi masa lalu. Jangan dibahas lagi. Jangan khawatir, kakek. Saya akan memperlakukan cucu kakek dengan baik. Bagus, bagus. Urusan kalian anak muda, bukan urusan saya. Tapi, kalian berdua mulai bekerja di grup Gu, sudah dipastikan. Sunyi juga akan ikut bergabung. Yulin, bagaimana menurutmu? Menurut saya, kita perlu bicara serius. Pria waktu itu. Katamu dia supir panggilan, hanya untuk membuatku cemburu. Aku bisa memahaminya. Tapi dia? Karena dia bisa memberiku komitmen yang kuinginkan.
Aku juga bisa memberimu itu. Sudah terlambat, Tuan Gu. Semoga kamu dan Sisue bahagia. Kumohon, Jean Gamperji. Lepaskan, Tuan Gu, sama seperti kau melepaskan dulu. Gu Yulin, Lin Sunyi, kalian baru, bagian pertama dari balas dendamku. Aku akan membuat semua orang di keluarga Gu berlutut di depan ibu saya. Dan memohon ampun. Masuklah. Bukannya kamu seharusnya bertunangan dengan anak haram keluarga Gu? Kenapa kamu terlihat sangat lelah? Karena semuanya cuma sandiwara. Tentu saja aku lelah. Kalau begitu, waktu itu, saat kamu memanfaatkanku untuk menghalangi Tuan Gu, apakah itu juga cuma sandiwara? Kamu tahu, dia bukan kakakku. Aku cuma supir paruh waktu. Tidak ada gosip yang tidak kudengar. Aku tahu. Kamu sebenarnya tidak terlalu menyukaiku. Tidak benar. Lin Shuini, kamu istimewa. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Ini untukmu. Ini janjiku untukmu. Janji bahwa kamu bisa bebas, kapan saja kamu mau. Terima kasih, Lu Chong. Kalau begitu, mau ke tempatku nanti. Untuk makan sesuatu? Tingkat kesukaan terhadap Lu Chong berfluktuasi sebanyak ini? Tidak, aku harus kembali. Shuini, ingat apa yang kukatakan. Yang berdiri di hadapanmu, bukan anak anjing, ini serigala. Aku sudah meneliti proyek ini lama sekali. Aku yakin ini bisa membawa keuntungan yang besar bagi grup Gu. Tuan Qi, masih muda sekali, tapi sudah punya wawasan seperti ini. Pantasan kakek Gu sangat menghargaimu. Semua ini berkat dukungan tunanganku. Rapat ditutup. Bapak Gu, mengenai detail proyeknya, saya ingin membahasnya dengan Bapak secara pribadi. Kalau begitu, saya pamit dulu. Baik, nanti saya ajak Bapak makan malam. Bapak Gu, melihat saya dengan Lin Shuini, pasti menyakitkan ya. Apa maksudmu? Hanya mengikuti jejak Bapak, memanfaatkan orang di sekitar Bapak, untuk dapatkan yang Bapak inginkan. Jauh-jauh dari dia. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Lagipula, dia sudah setuju untuk menikah dengan saya. Ini adalah catatan perubahan ekuitas grup Gu selama 5 tahun terakhir. Bapak sangat membantu. Dengan ini, saya bisa temukan bukti yang Bapak cari. Benar kan? Lin Sunyi, apa maksudnya ini? Menurut Bapak, putra haram keluarga Gu. Jadi kamu sudah tahu dari awal. Aku tahu dari awal sekali. Kamu pikir aku mudah dibodohi? Lalu kenapa kamu masih? Karena kita punya tujuan yang sama. Bukti ibumu dari dulu, bukti yang dia tinggalkan. Aku akan cari sisa buktinya untukmu. Kenapa kamu membantuku? Karena aku juga ingin melihat Gu Youlin kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Kak, kamu membencinya. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Jadi, bagaimana kalau kita bekerja sama? Jadi aku cuma dimanfaatkan selama ini. Tapi kenapa?
Kenapa aku malah semakin mencintaimu? Qi Xinian. Akhirnya kamu mulai terbuka padaku. Terbuka padaku. Ini. Barang paling berharga ibuku. Katanya. Ini satu-satunya foto bersama pria itu. Jadi, kamu sudah tahu latar belakangmu sejak dulu. Sejak kecil. Melihat ibuku berjuang membesarkanku, menderita begitu banyak. Tanpa status yang layak. Maaf, seharusnya aku tidak memanfaatkan laramu. Kak, kamu tidak perlu minta maaf. Sebenarnya, aku sangat berterima kasih padamu. Kenapa? Karena kamulah yang benar-benar mengertiku. Meski tahu motifku, kamu tidak menolakku. Sepertinya kita bisa menjatuhkan kedua bersaudara itu sekaligus. Pak Lu. Sudah kami konfirmasi. Nona Lin Sunyi sedang terjebak di antara Gu Youlin dan Qi Xinian, dua saudara tiri. Nona Lin juga akan bertunangan dengan Qi Xinian. Undangannya sudah dikirim ke saya. Haka pesta pertandingan ini. Bisa dimulai. Masih belum pasti. Dulu, Ibu Qi Xinian melahirkan di rumah sakit milik grup Gu. Biayanya dibayar dari rekening pribadi ayah Gu Youlin. Seharusnya ada catatan tentang ini. Qi Timiu. Gu Youlin, kamu masih belum tahu kan kalau kamu punya saudara kandung? Kamu lagi ngapain di sini? Aku cuma merapikan berkas-berkas lama. Jangan khawatir, Pak Gu. Aku akan pergi. Pak Gu, kamu mau apa? Gu Youlin. Camus, kamu benar-benar berencana menikahi Qi Xinian? Ayah, ada masalah? Tapi Camus t'a eu bétule. Tahu betul apa? Kalau kamu punya perasaan padaku? Walaupun begitu, siapa yang aku nikahi adalah pilihanku. Lagi pula. Dia saudaramu sendiri. Apa katamu? Kamu tidak tahu? Ini adalah rekam medis dari 20 tahun yang lalu. Semuanya tertulis di sini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jadi, Pak Gu, sebaiknya kamu tetap bersama Lin Sisue. Aku dan Qi Xinian adalah pasangan yang cocok. Tingkat kesukaan Gu Youlin telah mencapai 100. Selamat host, kamu berhasil menggoda pemain Gu Youlin. Hadiah, $100 juta. Gu Youlin, ini adalah harga untuk bermain dua sisi. Xinian, kita tidak perlu berpura-pura lagi. Kak, maksudmu apa? Kita berdua saling memanfaatkan. Bukan ke? Ya. Awalnya aku memang memanfaatkanmu. TAPI, sekarang berbeda, aku jatuh cinta padamu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Xinian. Aku tahu, kita berdua memulai dengan agenda masing-masing. TAPI. Sejak kamu tahu masa laluku dan tidak meninggalkanku, aku sudah jatuh cinta padamu. Kenapa, Madamu, mengingatkanku pada diriku yang dulu? Kak. Tolong jangan tinggalkan aku. Ini bukan tentang balas dendam pada Gu Youlin, hanya karena aku mencintaimu. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. TAPI. Itulah kenyataannya. Mungkin kamu tulus. Tapi kita tidak bisa kembali. Mereka terlihat sangat bahagia. Ayah. Tapi itu cuma sebentar. Pria itu, demi kepentingan keluarganya,
meninggalkan ibu dan aku. Ini surat yang ibu tulis untukku. Katanya, penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa memberikanku keluarga yang utuh. Jadi itu sebabnya kau benci keluargaku. Aku bukan cuma benci keluargaku. Aku juga benci dunia yang munafik ini. Lalu aku bertemu denganmu. Saat itulah aku sadar, ada seseorang yang benar-benar mengerti aku. Kak. Ayo lanjutkan pesta pertunangan sesuai rencana, ya? Cisinian, aku bisa merasakan ketulusanmu, TAPI. Kita masing-masing punya jalan sendiri yang harus ditempuh. Lagipula, urusan antara kamu dan keluarga Gu ini, aku tidak mau terlibat. Biar aku pikirkan lagi. Setidaknya, aku pasti akan hadir di rapat dewan. Lin Sunyi. Hampir. Sedikit lagi. Aku hampir menyelesaikan misi ini. 200 juta dolar. Kembali ke dunia nyata, akhirnya aku bisa hidup seperti ratu. Aku bisa punya apa saja yang kuinginkan. Aku tidak boleh lembek sekarang. Sunyi. Yulin, dia mau menikah dengan saudara tirimu sendiri. Kenapa kamu masih peduli? $300 juta, kamu di sini. Kali ini dia benar-benar terlihat mabuk. Dia bahkan mulai ngomong nggak karuan. Enggak, aku nggak mabuk, kamu kan 300 juta. Oke, oke. Mau dibawa kemana dia? Ya pulang ke rumah, dong. Yulin, dari dulu sudah kubilang, dia itu wanita yang main dua kaki. Dulu kamu nggak percaya. Sekarang sudah lihat sendiri kan? Selain Kisinian, si anak anjing itu, ada juga pria ini yang menunggunya. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Serahkan dia padaku. Agak terlambat untuk itu, Tuan Gu. Sekarang, kamu dan dia sudah lama berakhir. Ngobrol apa sih? Bikin kupingku sakit. Kok belum jalan? Denggekan, Tuan Gu. Majikanku minta pulang sekarang. Minggir dulu. Waktu itu, aku minum terlalu banyak, dan kamu yang jagain aku. Kali ini, giliranku untuk jagain kamu. Anggap saja kita sudah beres. Kamu nggak meremehkan latar belakangku juga, ya? Untuk tujuan tertentu, menipuku? Tentu saja tidak. Tidak, kamu yang menipuku. Kamu bahkan nggak terlalu suka sama aku. Beijing Gan. Kalau kamu, seberapa besar kamu suka sama aku? Aku suka kamu sebanyak 300 juta. Ya ampun. Jangan-jangan. Dia sudah bangun. Kamu. Kenapa aku ada di tempatmu? Kamu meneleponku tadi malam, dan minta aku menjemputmu. Jam berapa sekarang? Aduh. Ini barang-barang milik ibuku. Membuktikan, dia pernah memegang 5% saham Gu Corporation. Itu tidak mungkin. Saham-saham dari dulu itu sudah dibagikan kepada anggota keluarga Gu. Tepat sekali. Dan hanya mereka yang telah memberikan Kontribusi besar pada perusahaan yang bisa menerima saham pendiri, Dan Bapak Gu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berkontribusi pada perusahaan. Kalian ini, singkatnya, kami tidak setuju.
Alasan aku tidak maju ke depan selama ini adalah karena ada yang tidak ingin aku dan ibuku ada. Karakter Bapak Gu dapat dipercaya. Selama ini, dia tidak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Benar, lagi pula, kamu pikir bisa begitu saja muncul dengan segudang Dokumen asal dari manapan. dan mengklaim dividen perusahaan saat ini? Bukankah itu terlalu dipaksakan? Aku punya lebih banyak bukti, hanya saja dia belum sampai. Aku bisa bersaksi. Aku bisa membuktikan dokumen ini asli. Dan aku punya lebih banyak bukti lagi yang bisa membuktikan Ibu Chi Sinian pernah menjadi mitra senior di Gu Corporation. Dia seharusnya memegang saham pendiri. Sayang, ini semua berkat kamu. Akhirnya aku bisa dapatkan kembali saham yang seharusnya menjadi hak ibu. Tidak, kamu yang berusaha untuk ini. Akhirnya arwah ibumu bisa tenang sekarang. Lynx Sunyi. Sayang, akhirnya kita berhasil. Kamu yang berhasil. Mulai sekarang, kamu harus jalani hidupmu sendiri. Kenapa? Kita bisa melakukannya bersama. Karena kita berdua butuh penebusan. Kamu pantas dapatkan seseorang yang lebih baik. Bukan seseorang yang mendekatimu dengan maksud tertentu. Tapi aku mencintaimu. Aku tahu. Tapi terkadang, cinta berarti melepaskan. Sayang. Apa kamu benar-benar yakin tentang ini? Ya. Kamu sudah menepati janjimu pada ibumu. Saatnya kamu mulai jalani hidupmu sendiri. Sayang. Biarkan aku memelukmu untuk terakhir kalinya. Terima kasih karena telah memberitahuku bahwa di dunia ini ada seseorang yang benar-benar mengerti aku. Selamat host, kamu telah berhasil menyelesaikan rute bajingan Kisinian. Total bonus yang didapat, 200 juta dolar. Hiduplah dengan baik. Itu permintaanku yang terakhir. Ingat ini. Di dunia ini, akan selalu ada seseorang yang benar-benar mencintaimu. Aku janji. Chi Sinian. Maafkan aku, bahkan jika perasaanmu tulus, aku harus melakukan ini. Sayang. Apa kamu sudah lupa janjimu pada ibuku? Bukankah kamu bilang, kamu akan menemaniku selamanya? Bapak Gu sedang mengalami masa-masa sulit, baik dalam cinta maupun bisnis. Kacau sekali. Cui Xinyan. Kamu pikir kalau dia tidak mau aku, dia akan memilihmu? Dia pasti akan memilih aku. Tapi kamu berakhir seperti ini hari ini. Semua karena perbuatanmu sendiri. Kamu sendiri yang mengundang masalah ini. Chi Sinian kamu. Jangan keterlaluan. Keluarga Gu sudah lebih dari baik padamu. Baik? Kebaikan keluarga Gu membuat keluargaku jatuh miskin, kelaparan, dan membiarkan ibuku mati di depan mataku? Camus. Bapak Gu benar-benar menyedihkan. Mengira mata ikan sebagai mutiara. Bagaimana rasanya menjadi penipu? Selama bertahun-tahun ini? Kak, ini apa? Gelang keberuntungan ini untukmu. Kemanapun kamu pergi mulai sekarang, kamu harus ingat aku, oke? Selidiki ini. 20 tahun yang lalu, gadis kecil yang bermain denganku di rumah tua. Carrie t'a eu siapa sebenarnya dia?
Link Sunyi, selama ini ternyata kamu. Aku benar-benar bodoh. Aku salah mengira orang lain sebagai dirimu. Aneh ya, kok tiba-tiba berkedip-kedip? Ada apa kamu mau ketemu aku? Aku mau kerja sama dengan kamu. Kamu yakin? Pekerjaan ini lebih sulit dari yang kamu kira. Aku pasti bisa. Baiklah, kalau gitu, sampai ketemu besok. Apa Gu Youlin sudah gila? Gelang warna-warni ini apa-apaan? Maksud kamu apa? Yulin, aku yang kasih ini waktu kita masih kecil. Harus kubuktikan langsung, di depan matamu? Yulin, maafkan aku. Aku terlalu mencintaimu. Dialah yang mencuri. Semua yang seharusnya jadi milikku. Sejak kita kecil. Kenapa dia yang bisa tinggal di rumah besar? Orang tua kita memanjakannya. Kalau aku tidak punya apa-apa. M'ensaintes-tu? Benar, aku lebih mencintaimu daripada siapapun. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Atau tu m'as un jean baladon d'âme pas Link Sunyi? Kamu tahu jawabannya. Dan satu hal lagi, kamu takkan pernah bisa menyamainya. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Cucup. Ini antara aku dan dia. Dan satu hal lagi. Kamu dan aku. Kita sudah selesai. Sunyi, apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku? Sunyi, apa kau sekarang bahkan tidak mau mengangkat teleponku? Apakah kamu juga membelikanku teh susu? Rasa apa yang kamu mau? Ayo lihat seberapa berharganya aku buat kamu. Lagi pula, kamu sekarang sudah menghasilkan uang. CEO yang pura-pura miskin ini, jelas, dia mau yang paling mahal. Aku ambil yang itu. Kamu kan anak orang kaya, ngapain repot-repot? Tidak ada anak kaya di sini. Hanya seorang pekerja keras. Aku bisa menanganinya sendiri. Bukannya kamu punya pesanan lain? Silakan. Dia benar-benar terlihat seperti orang yang tangguh dan pekerja keras. Lu Chong, oh Lu Chong. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan akting ini. Hei, cantik, ayo, minum bareng aku. Maaf, Pak, saya masih jam kerja. Jam kerja? Bekerja di tempat kayak gini, bukannya cuma ngasih minuman doang? Oh, Lu, itu kan? Pergi sana. Kamu baik-baik aja? Shiwani, tolong, berhenti kerja di tempat-tempat kayak gini, dong. Kenapa? Menurutku ini kerjaan yang bagus. Gajinya juga lumayan. Kamu nggak perlu lakukan ini. Untuk masa depan kita bersama, apa sih susahnya sedikit sekarang? Shiwani, sebenarnya, aku... Senior. Sebenarnya, waktu kamu masih kuliah, aku sudah memperhatikanmu. Walaupun later belakangmu sederhana. TAPI, kamu selalu bintangnya kampus. Apa? Aku ingin bersamamu. Apapun yang terjadi, entah kamu lagi jatuh atau lagi di atas. Kamu dari dulu sudah tahu? Dari awal banget? Aku sudah lama meragukannya, Menggijinya. Dan dia tidak pernah peduli siapa aku. Identitasku. Mungkin, sudah waktunya untuk jujur tentang segalanya.
Shuani. Maaf memanggilmu Larat Malam Begini. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ya, silakan. Maaf. Aku berbohong padamu. Sebenarnya, Aku adalah CEO grup Lu. APA? Ketika pertama kali mendekatimu, itu karena taruhan yang kubuat dengan seorang teman. Aku hanya ingin tahu, apakah ada yang bisa menyukaiku apa adanya. Bukan karena uangku. Jadi, aku hanya taruhan. Tidak lagi. Sekarang ini nyata. Kakap. Aku benar-benar bodoh. Mengira itu kamu, bidak dalam taruhan konyol. Sunyi, biarkan aku menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku sebenarnya mengira, kamu adalah orang yang benar-benar peduli padaku. Lu Chong, aku tidak pernah menyangka kamu yang paling sulit dihadapi. Jadi, kamu orangnya, yang selama ini bekerja sama dengan Sunyi. Kamu kakak yang sudah menyakiti hatinya. Kamu mau apa di sini? Aku peringatkan kamu, jangan dekat-dekat dia. Dasar apa yang kamu punya? Dengan APA? Sumber daya keluarga Gu yang terbatas itu? Hampir saja, hampir ketemu dia. Ini di mana ya? Maaf, Ibu Lin. Tuan Muda sudah memberi perintah. Kami diperintahkan untuk mengawasi Ibu. Mengawasi saya? Ini adalah penahanan ilegal. Ibu Lin, tolong jangan mempersulit kami. Kak! Kamu sudah bangun. Zenian, kamu sedang apa? Aku sedang melindungimu. Melindungiku? Ini adalah kejahatan. Seni, kenapa kamu bersembunyi? Bukankah kamu bilang, kamu akan bersamaku selamanya? Itu karena... Karena apa? Karena selama ini, kamu hanya memanfaatkanku. Kabakimyo, kelembutanmu, semuanya palsu. Bukan begitu? Sinian, tenanglah. Jangan panggil aku Sinian. Kamu sama sekali tidak pernah peduli padaku. Tapi tidak APA. Aku akan memastikan kamu tetap bersamaku selamanya. Selamanya. Siniin, jangan begini. Kak, kamu juga sebenarnya nggak mau ninggalin aku, iya kan? Ingat, apa yang dulu aku bilang? Ibu, bangun. Ibu, jangan tinggalin aku sendirian. Ibu. Jangan tekut. Masih ada aku akan selalu ada buat kamu. Kamu sudah berjuang sejauh ini. Lihat kamu sekarang. Semua yang seharusnya kamu punya, semuanya sudah kamu dapatkan. Terus kenapa kamu bohong sama aku? Aku nggak bohong sama kamu. Apa yang aku bilang, akan aku wujudkan. Harapan terbesar Tante adalah supaya kamu hidup dengan baik. Kamu sebentar lagi lulus. Jangan sia-siakan semua usaha dan harapan Tante buat kamu. Janji kelingking, begitu kamu lulus, kita kerja bareng ya? Kak. Hanya kamu yang tersisa untukku. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Kak. Bersumpah padaku. Bersumpah kamu nggak akan pernah ninggalin aku, ok? Ok, aku bersumpah. Sile. Pak Lu, semua orang sudah keluar, mencari Nona Lin. Siapkan mobil, aku akan mencarinya sendiri.
Halo, Lu Chong. Shuani. Kamu di mana? Kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Aku di Kampung Halaman Chin Sinian. Cepat. Kak! Kamu lagi ngapain? Sinian, aku. Kamu juga benar-benar akan meninggalkanku, sama seperti yang lain. Dengarkan aku, Sinian. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kamu sudah membohongiku? Atau jelaskan hubunganmu dengan Lu Chong? Tenang dulu, Sinian. Kak! Aku baru saja punya ide bagus. Kita akan bersama selamanya, Kak. Selamanya. Bersama, Kak. Cepat ke distrik utara. Chunyi, tunggu aku. Kamu harus tunggu aku. Sinian, dengarin aku. Jangan panggil aku Sinian. Kamu sama sekali nggak peduli sama aku. Nggak pernah sama sekali. Sinian, tenang dulu. Ayo kita keluar dan bicara. Bicara? Bicara tentang apa? Bicara soal bagaimana kamu bohong sama aku? Aku nggak bohong sama kamu. Aku beneran peduli sama kamu. Udah. Karena kita masih hidup, dan kamu nggak mau sama aku? Kalau gitu, kita mati bareng aja. Sinian. Dengan begitu, kita bisa selamanya bersama. Nggak akan ada yang bisa pisahin kita. Sinian, jangan lakukan ini. Ini nggak akan menyelesaikan apa-apa. Masalah? Selama kita bersama, nggak ada masalah. Sinian, dengarin aku. SSSD. Beranti. Wah, kamu juga di sini? Chinian, le Pascandia. Yulin, Jangon by Arkan Marika Menembak. Dia sedang tidak waras. Kak, kamu khawatir tentang aku? Tidak, kamu tidak akan menipuku lagi. Chinian. Tenang, kita bisa bicarakan ini. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Tambak. Kak, aku mencintaimu. Chinian. Xuni. Tidak. Shuani. Panggil ambulans. Shuani. Bangun. Halong Bangunla. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien mengalami cedera kepala yang parah. Dia saat ini dalam keadaan koma. Jadi, kapan dia akan sadar? Sulit untuk dipastikan. Mungkin beberapa hari, atau mungkin... Tidak, dia pasti akan bangun. Maafkan aku, Sunyi. Aku datang terlambat. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak memintamu keluar terlalu malam. Kamu bilang akan berjuang bersamaku. Bukan begitu? Kamu tidak bisa tidur begitu saja. Shuani. Aku bersumpah. Kalau kamu bangun, aku tidak akan pernah berbohong lagi padamu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu dirugikan lagi. Shuani. Tolong cepat bangun. Masih banyak yang ingin kukatakan. Hal-hal yang belum sempat kuberitahukan padamu. Apa kabar? Aku akan membawa Kinian ke luar negeri. Jadi akhirnya kamu ingat tanggung jawabmu sebagai kakak. Aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Aku salah dari awal sekali. Aku selalu mengira orang yang kucintai adalah Sixulin. Tapi baru ketika aku empire Keilangang Xuni. Baru aku sadar betapa salahnya aku. Sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang. Kondisi mental Kinian saat ini tidak baik. Dia butuh perawatan. Bagaimanapun juga, dia satu-satunya adikku. Kamu rencananya mau kemana? Swiss. Di sana ada psikiater terbaik. Jaga baik-baik dia. Aku tidak perlu kamu mengatakannya. Xuni. Maafkan aku. Aku datang terlalu terlambat. Baru ketika aku benar-benar kehilanganmu. Aku belajar untuk menghargaimu. Ingat ini? Kamu memberikannya padaku waktu kita masih kecil.
Kukira ini dari si Suelin. Xunyi. Selamat tinggal. Kuharap kau menemukan kebahagiaan. Jika kamu berani mengecewakan Sunyi, aku akan kembali dan membawanya pergi. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Xunyi, kali ini, Biarkan a Kuyang Menepati Janji. Itu yang harus kubayar padamu. Kapan kamu mau bangun? Kamu kan anak orang kaya, ngapain gini? Nggak ada anak orang kaya di sini. Cuma pekerja keras. Aku bisa sendiri. Shuini. Dulu, aku selalu kira kamu cuma pura-pura. Ternyata, yang sebenarnya berpura-pura. Adalah aku. Hai, cantik. Ayo, minum bareng aku. Maaf, Pak. Saya masih jam kerja. Nggak bisa, berhenti kerja di tempat kayak gini? Kamu nggak harus hidup kayak gini. Untuk masa depan kita, sedikit kesulitan sekarang bukan apa. Aku mau sama kamu. Apapun yang terjadi, mau kamu jatuh miskin atau sukses besar. Shuini. Ini semua salahku. Aku seharusnya nggak mengujimu. Shuini. Akhirnya kamu sadar. Aku panggil dokter. Sudah berapa lama aku pingsan? 3 hari. Maaf, Shuini. Banyak hal yang mau aku ceritain ke kamu. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya nggak mengujimu. Aku seharusnya nggak bohong ke kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku nggak akan bohong ke kamu lagi. Aku sumpah. Akhirnya ini akan berakhir. Selamat host, misi sudah selesai. Tingkat favorabilitas ketiga brengsek itu sudah mencapai 100% semua. Jadi, aku bisa pulang sekarang. Ya, 300 juta sudah siap. Kamu bisa kembali ke dunia nyata kapan saja. Lu Chong, ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Apa itu? Sebenarnya, aku datang ke dunia ini untuk menyelesaikan sebuah misi. Misi apa? Menggoda 3 orang brengsek dan mendapatkan 300 juta. Sekarang, misi itu sudah selesai. Aku harus kembali. Shuini. Jangan nakut-nakutin aku gitu. Kamu ngomong apa sih? Maaf. Jadi, aku salah satu dari ketiga brengsek itu. Salah satu targetmu. Dulu iya, tapi sekarang. 500 juta. Aku akan memberimu 500 juta. Maukah kamu tinggal untukku? Lu Chong. Kumohon. Tinggallah untukku. Tolong. Bolehkah aku tinggal? Host, kamu harus mempertimbangkan ini baik-baik. Kalau kamu memilih untuk tinggal, kamu tidak akan bisa kembali selamanya. Tapi dunianku. 500 juta. Tidak, 1 miliar. Asalkan kamu tetap bersamaku. Host, tolong putuskan pilihanmu.